Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin selama satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Keberagaman dalam beragama merupakan suatu yang nyata di mana setiap umat mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Di video kali ini, kami akan membahas tentang menghormati keberagaman agama dalam suatu bentuk toleransi. Akhir-akhir ini makin banyak nih bertebaran kata toleransi di jagat maya, khususnya di Indonesia. Memang apa sih arti kata toleransi itu? Menurut KBBI, toleransi berasal dari kata toleran, yang artinya bersifat atau bersikap menenggang pendirian, dalam hal ini pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Akar dari tumbuhnya sifat toleransi ini adalah apabila kita mengakui dan menerima adanya keberagaman. Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia, ada banyak macam toleransi. Salah satunya adalah toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menerima dan terbuka terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Toleransi beragama dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk toleransi beragama adalah menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, dan berperilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis dalam toleransi agama, di mana toleransi beragama itu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada toleransi negatif, toleransi positif, dan toleransi ekumenis. Toleransi negatif merupakan sikap kita yang tidak meyakini adanya keberagaman atau ajaran agama lain, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Namun toleransi positif itu merupakan keyakinan kita yang tidak meyakini adanya ajaran agama lain selain ajaran yang kita anut, namun kita tetap menghargai dan menghormati individu lain. Yang terakhir yaitu toleransi ekumenis, di mana kita meyakini adanya ajaran tersebut, baik itu ajaran agama, atau ajaran apapun dalam konteks agama, dan kita juga menghargai serta menghormati ajaran yang dianut oleh individu lain. Dalam artian, kita menghargai segala bentuk perbedaan yang ada, terutama di negara kita, di negara Indonesia. Kita meyakini bahwa semua ajaran yang terdapat di agama masing-masing itu merupakan ajaran yang baik. Itulah merupakan toleransi ekumenis. Jadi, kita ringkas lagi bahwa toleransi dalam beragama ada 3, yaitu positif, negatif, dan ekumenis. Di mana toleransi negatif, kita tidak meyakini adanya ajaran tersebut, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Toleransi positif, kita tidak meyakini adanya ajaran tersebut, tapi kita tetap menghormati dan menghargai. Toleransi ekumenis, kita meyakini adanya ajaran tersebut, dan kita juga menghormati serta menghargai individu lain yang berbeda ajarannya dengan kita. Munculnya gesekan sebagai akibat perbedaan keyakinan dari para individu penghuni negara. Salah satunya adalah intoleransi beragama. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok, misalnya masyarakat, kelompok agama atau kelompok non-agama, yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Banyak sekali kasus-kasus intoleransi sampai ke ranah pembunuhan karena sifat fanatisme seseorang pada sebuah agama, penyerangan ke tempat ibadah,
salah paham, dan sebagainya. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak mempunyai kesatuan dan sudah tidak saling menghormati kembali dalam umat beragama. Nah, segala upaya pencegahan sikap intoleransi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme pada setiap individu warga Indonesia. Maka negara yang memiliki banyak keragaman ini akan menjadi negara yang damai tanpa adanya konflik etnik dan konflik kefanatikan terhadap suatu agama. Yang kedua adalah menghargai keberadaan suatu agama yang dianut dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain dalam memilih agamanya. Yang keempat, memberikan bantuan kepada setiap yang membutuhkan tanpa adanya perbedaan. Dan yang kelima adalah memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Nah, penerapan toleransi dapat memberikan sejumlah manfaat untuk masyarakat. Di antaranya yang pertama, dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Sikap toleransi dalam diri seseorang dapat menimbulkan kasih sayang kepada sesama meskipun memiliki perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan dengan sesama semakin kuat dan lingkungan terhindar dari perpecahan. Manfaat kedua dapat memudahkan pencapaian mufakat. Adanya sikap toleransi akan mempermudah pencapaian mufakat dalam musyawarah. Selain itu, sikap ini juga menghindari terjadinya perpecahan atau konflik karena perbedaan pendapat. Selanjutnya, toleransi juga dapat memperkuat rasa nasionalisme. Seseorang yang memiliki toleransi tinggi biasanya mempunyai rasa nasionalisme yang juga tinggi. Ini karena orang tersebut sadar dan menerima bahwa Indonesia adalah negara majemuk dengan banyak perbedaan. Manfaat selanjutnya, toleransi dapat mendukung pembangunan negara. Kenapa? Karena faktor keamanan, ketertiban, dan kesatuan menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan negara. Dengan adanya toleransi, faktor tersebut dapat tercapai, sehingga pembangunan negara juga dapat terwujud. Manfaat selanjutnya yaitu dapat menciptakan keharmonisan. Orang yang memiliki sikap toleransi tidak akan memaksakan pendapat atau keinginannya kepada orang lain. Mereka cenderung menghargai dan memahami satu sama lain. Hal ini membuat keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga. Kami dari kelompok 6 Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Akuntansi Prodi Manajemen Keuangan mengajak teman-teman semua untuk meneladani serta menjunjung tinggi semangat toleransi demi kesatuan bangsa, karena kita Bhinneka Tunggal Ika.